Pendeta hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pastor John Thompson Pasirku. Beliau berprofesi sebagai lawyer dan aktivis di FGB MFI. Shalom, Pastor John. Shalom, Pak Frans. Sehat-sehat, panjang umur, Pak ya. Puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Amin, amin. Sharing firman Tuhan hari ini bertemakan The Apocalypse of Christ. Biarlah kita terapokalipskan oleh Roh Kudus. Silakan, Pastor John. Thank you, Pak Frans. Sama-sama. Suara saya oke ya? Suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Pak John. Oke, praise the Lord. Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang bisa bertemu lagi di Zoom meeting hari ini. Berterima kasih kepada saudara-saudara kita dari CCIM, khususnya Bapak Paruntungan Girsang yang telah mengundang saya ya, mewakili teman-teman di CCM. Tidak terasa, kalau saya hitung sudah hampir 10 bulan saya tidak mengisi sharing di tempat ini karena satu dan lain hal gitu ya. Tapi rupa-rupanya jalan cerita kalau memang kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah, atau lebih tepatnya anak-anak yang dewasa, yang mature, yang matang gitu ya, di dalam Kristus, maka tidak bisa tidak gitu ya, kewajiban kita untuk memberitakan kebenaran dimanapun dan kapanpun, baik waktu yang baik atau tidak baik gitu ya teman-teman. Menyampaikan kabar baik adalah responsibility gitu ya, tugas tanggung jawab, jadi bukan pilihan gitu, tapi benar-benar adalah responsibility kita semua. Itu jati diri kita gitu ya. Tentang ini Rasul Paulus dengan keyakinan penuh pernah mengatakan gitu ya, terngiang di telinga kita ketika dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kan gitu ya. Tapi masalahnya, nah ini dia nih, ada apalagi di hari-hari ini, masalahnya adalah atau saya mau panggil teman-teman saja ya, supaya lebih akrab juga. Yeah. Masalahnya sekarang ini Injil yang mana kan gitu ya. Lalu teologi apa? Atau kalau pengajaran itu doktrin yang mana mau kita pegang atau kita beritakan atau ajarkan? Ini menjadi isu juga gitu ya. Khususnya di era keterbukaan sekarang ini gitu ya. Apa-apa kita bisa mendapatkan resource gitu. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh kecil gitu ya, ada bagian pemahaman dari kita yang mengatakan Yesus akan datang yang kedua kali secara fisik, atau kali yang kedua istilahnya gitu ya, yang disebut sebagai kaum futuris ya, kaum futurism. Lalu ada yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi, yaitu pada 70 AD gitu ya, tahun 70, pada saat penghancuran Bait Allah yang disebut sebagai kaum preterism, yang kita tahu dibagi lagi, ada yang setengah-setengah partial preterism dan ada yang full preterism. Dan kalau kita pendekatannya dari situ memang agak apa ya, kadang-kadang pemikiran beberapa atau banyak orang itu tidak sulit untuk mengikutinya gitu ya. Bisa justru akan menjadi perdebatan gitu ya. Kita tahu kalau kita lihat, saya coba lihat di YouTube, memang itu menjadi perdebatan yang tiada henti. Ya kalau tidak di dalam kasih memang bisa jadi perpecahan gitu ya. Tapi yang saya tahu teman-teman yang saya kenal juga bukan orang-orang seperti itu. Nah, saya pernah mencoba gitu ya, membayangkan gitu ya, pertanyaan, bukankah kita itu sebenarnya punya satu doktrin saja sebenarnya ya? Ini Pak Paruntungan Girsang ini sangat hafal gitu, karena saya juga pernah membagikan itu tentang satu-satunya doktrin yang ada di Alkitab adalah the doctrine of Christ gitu ya. Nampaknya ini dicanang-canangkan di dalam visi daripada CCM.
Nah, jadi saya berpikir bahkan ada tertulis gitu ya, bukankah kita ini satu Tuhan gitu ya, satu iman, satu baptisan, lalu bukankah kita mengambil dari Alkitab yang sama gitu ya, lalu kenapa berbeda-beda gitu? Saya berpikir begini, jangan-jangan bukan pengajarannya yang menjadi masalah, dalam arti pengajaran itu kan adalah output gitu ya. Siapa produsernya, kan ini yang jadi masalah, atau siapa pengajarnya gitu ya, yang membuat ini pasti berbeda gitu. Ya. Padahal kita satu Holy Spirit, satu roh gitu ya. Satu-satunya pengajar yang diutus Bapa, yang selalu saya tekankan kepada teman-teman, satu-satunya yang dinyatakan atau diutus oleh Bapa untuk mengajar adalah Roh Kudus gitu. Nah, gitu ya. Lalu jangan-jangan kan gitu ya, jangan-jangan di sini nih seleknya gitu ya. Pengajarnya itu yang mana, yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah akan disingkapkan, kan itu ya, tertulis gitu ya. Jangan-jangan ada pengajaran yang muncul itu dari pemikiran atau nalar atau knowledge manusia gitu ya, kemampuan manusia. Nah, saya renung-renungkan itu. Lalu ada ada boro-boro kita berbicara the glorious coming of Jesus Christ lah mengenai baptisan saja, teman-teman, belum ada pemahaman yang sama di antara orang-orang percaya. Ya, dan saya melihat itu memang begitulah di pasar ini ya, berseliweran di sana di sini dan lain sebagainya, tapi tetap ada yang asli, ada tetap yang benar di antara yang palsu, kan gitulah. Jadi kita tahu kita tidak berbicara tentang yang benar-benar penyesat gitu ya, yang dengan sengaja menyesatkan. Orang itu memang mesti ditaruh kilangan di lehernya dan dibuang ke laut gitu ya. Tapi kita coba menyimak lagi hal-hal yang tipis gitu ya. Karena saya juga merenungkan di sisi lain gitu ya. Ada sisi lainnya nih, ada the other side-nya. Bukankah ada proses penyingkapan akan kebenaran? Kan gitu ya. Jadi ada proses gitu ya. Dan ada proses pengenalan yang lebih dalam gitu ya. Ada tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Malah bukankah ada rahasia-rahasia Injil yang masih perlu tersingkap, kan gitu ya. Nah, lalu saya lihat ini juga sering kita perbincangkan. Bukankah pertumbuhan pengenalan kita atau tingkat kedewasaan kita, karena kalau berbicara tingkat kedewasaan itu bukan berbicara tentang hebat atau bagaimana, tapi itu adalah nature, bertumbuh gitu ya. Ketika Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, ya kan? Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, katanya, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu gitu ya. Lalu dilanjutkannya dengan statement, sekarang aku melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti itu kaitannya ketika dia semakin dewasa akan melihat muka dengan muka. Sekarang dia mengenal dengan sempurna, kira-kira begitu ya, di dalam kedewasaan. Nah, ini akan menimbulkan angin-angin pengajaran, kan gitu ya. Maksud saya begini, setiap kebenaran itu dalam pertumbuhan itu ada prosesnya, itu akan menimbulkan ekses gitu ya di luar sana gitu ya. Tapi tentunya kita yang terus masuk di dalam kejujuran, ketulusan, di bawah pimpinan atau di bawah pengajaran daripada Roh Kudus, kita akan terus tetap maju gitu ya. Dan kita terus dilingkupi oleh kasih, teman-teman, karena kasih menutupi banyak hal gitu. Nah, dalam frame ini yang saya sebutkan tadi, saya mau sharing gitu ya, tema yaitu
the apocalypse of Christ gitu ya. Waktu Pak Girsang menanya saya temanya apa, sebenarnya ini sudah ada dalam renungan saya, tapi saya belum dalami gitu ya. Tapi setidak-tidaknya Roh itu sudah membukakannya kepada saya gitu ya dalam renungan-renungan kan gitu ya, dalam apa ya, kontemplasi gitu ya. Lalu saya sebut bahwa temanya adalah the apocalypse of Christ, apocalypse ya of Christ. Kita minta sama-sama supaya pengajar yang sejati itu Roh Kudus mengambil alih tetap gitu ya pertemuan kita, supaya pengajaran ini dalam kendali Dia. Kita berdoa dulu teman-teman, kita berdoa sama-sama lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, satu perjalanan lagi, satu pertemuan lagi yang kami percaya Tuhan izinkan untuk kami boleh saudara bersaudara di dalam Kristus memperbincangkan, meneliti, membahas, mendiskusikan, mencari tahu kebenaran yang daripada Engkau. Engkau telah membawa kami dalam perjalanan kedewasaan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, ajar kami ya Tuhan. Roh Kudus tetap memimpin kami, tidak ego kami, tapi benar-benar hati kami yang murni, yang mau diajar oleh Roh Kudus. Maka kendalikanlah segala sesuatunya, hamba-Mu dan teman-teman, bahkan dalam diskusi kami, semuanya itu baik adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke, saya dibantu oleh Pak Tarji ya untuk menampilkan beberapa slide PowerPoint yang sudah saya siapkan. Bro Egi ya. Thank you ya. Itu slide yang pertama. Ini saya siapkan tadi malam nih, 2-3 jam itu untuk di slide ini aja gitu. Saya mau detail gitu ya. Di slide yang pertama ini, teman-teman seharusnya bisa melihat sesuatu gitu ya, termuncul gitu ya kalau disimak pelan-pelan, karena gambar ini saya crop sedemikian rupa dari ini dan saya turunkan di sana sini dan muncul menjadi seperti ini gitu ya, teman-teman. Ada makna gitu ya dari gambar pintu yang terbuka dan cahaya yang terpancar ini jika dihubungkan dengan tema kita, The Apocalypse of Christ. Ya, keren ya teman-teman. Oke, slide yang kedua. Saya akan membatasi diri dikarenakan oleh waktu. Kita akan melihat 3 hal gitu ya. The true meaning of the apocalypse, kemudian the mystery of God must reveal, lalu Christ in you the hope of glory, Christ in me the hope of glory. Nanti kita lihat ini bagaimana perkembangan Tuhan bawa gitu ya. Nah, yang pertama itu the true meaning of apokalipsis. Bahasa Indonesianya arti yang sesungguhnya tentang apokalipsis. Ini begini teman-teman. Ini ada, kalau saya coba lihat di Google apa sih arti dari apokalipse gitu ya. Apokalipsis itu diartikan tentang apa ya? Tentang keruntuhan gitu ya, dunia ini gitu ya. Dia berbicara tentang next, boleh next. Slide-nya next. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, the true meaning daripada apokalipsis, sebenarnya itu berasal dari kata Yunani kuno gitu ya, yaitu apokalipsis, yang artinya adalah dari 2 kata gitu ya. Apo yang berarti separation atau menyingkirkan, dan kalupto yang berarti veil atau cover atau tudung atau penutup. Jadi arti sebenarnya adalah sederhananya uncovered atau penyingkapan gitu ya, disclosure atau pewahyuan
revelation about great knowledge, tentang knowledge besar gitu ya, gambaran besar tentang rancangan Allah gitu ya. Nah, dari pengertian yang sesungguhnya ini, bukan yang pengertian kalau kita lihat di Wikipedia itu tentang kehancuran bait suci, bukan kehancuran dunia ini, tentang peperangan gitu ya, tentang kiamat gitu ya. Rasa-rasanya nggak seperti itu gitu artinya gitu ya. Ya, harusnya kalau berbicara apokalipsis itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang excited gitu ya. Justru akan membuat jelas, akan membuat nampak gitu ya. Akan membuat kita paham, understand gitu terkait hal-hal yang tersembunyi. Tapi faktanya atau sayangnya kalau dulu mendengar kitab Wahyu atau the book of Revelation atau di Apokalipsis, rasa-rasanya dulu menjadi momok gitu ya, menakutkan gitu ya, tentang deru perang, gempa bumi, dan seterusnya, nabi palsu dan seterusnya. Rasanya sulit dipahami gitu, mengerikan gitu ya. Itu pemahaman saya juga dulu gitu, sebelum masuk kepada pengenalan yang lebih jauh. Ya kan? Kalau pengertiannya seperti itu, akhirnya bukannya membuka atau uncovered gitu ya, tapi justru akan menjadi menutup daripada isi, daripada maksud buku itu gitu. Jadi termetrai gitu, yang faktanya selama ini tentang kitab Wahyu, teman-teman. Gitu kan? Ya tapi puji Tuhan lah, kita coba membongkar gitu ya, kita dengan berani membongkar. Tadi di awal diskusi kita, it's okay kalau kita berbeda pendapat gitu ya. Ya, karena kita mungkin sedang di persimpangan jalan, belum sempat kita join apa gitu ya, tapi itulah gunanya ada pertemuan ini. Terima kasih gitu ya. Saya tahu fellowship ini terbuka gitu. Ya. Nah, maksud saya gini. Kalau kita pegang arti daripada apokalipsis yang saya sebutkan tadi, itu harusnya membuat kita paham gitu tentang sesuatu yang ada di dalam buku itu gitu. Ya kan? Kita coba baca gitu Wahyu 1 ayat 1 gitu ya. Situ saya tulis jelas sekali bahwa kitab Wahyu sesungguh-sungguhnya bukanlah tentang hancurnya bumi ini gitu ya. Bukan tentang akhir dari dunia ini sesungguhnya. Bukan tentang kesudahan waktu. Ya kan, bukan tentang the second coming bahkan gitu ya. Dan juga bukan tentang 70s AD gitu ya. Sebagai sentralnya maksud saya ya. Sebagai pusat inti daripada kitab Wahyu itu, bukan itu. Kalau kita coba simak, kalau saya simak gitulah teman-teman. Ya kan? Itu bisa kita buktikan dari isi daripada ayat 1 kitab Wahyu ya, kitab Wahyu 1 ayat 1. Ketika dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Lah, ini jelas gitu ya. This is the revelation of Jesus Christ. Di apokalipsis atau penyingkapan, pewahyuan, pembukaan unrevealed gitu ya, to expose from something hidden gitu ya, tabir yang terbuka tentang Yesus Kristus gitu, yang dikaruniakan Allah dan seterusnya. Lah jelas gitu ya, kalau kita pegang ini, rasa-rasanya kita akan semangat untuk memeriksa, meneliti lebih jauh tentang apa yang dimaksudkan Tuhan. Saya di HP saya itu punya Alkitab eSword. Di situ bisa kita melihat kata asli, bahasa kunonya, itu ada semuanya teman-teman. Saya coba dibantu oleh itu dan saya menemukan apa yang saya dapatkan ini mungkin belum sempurna, tapi kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman gitu ya. Jadi jelas kalau Wahyu 1 ayat 1 itu mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus, this is the revelation of Jesus Christ,
inilah penyingkapan Yesus Kristus. Lalu isinya tentu tentang Yesus Kristus gitu, tentang Kristus gitu. Itulah yang harus kita dapatkan dari kitab Wahyu. Kalau kita mengambil definisi daripada di Apokalipsis yang tadi gitu, teman-teman. Nah kan gitu ya. Nah saya pernah membaca juga satu sumber dan menemukan bahwa ternyata kata apokalipsis ini sangat terkait pada kedatangan Tuhan. Ya kan? The coming of the Lord. Bahkan ada beberapa istilah sebenarnya. Ada istilah lainnya yang saya dapatkan dari literatur itu. Ada 6 istilah yang diartikan sebagai kedatangan. Yang pertama adalah parosis gitu ya. Artinya adalah hadirat. Yang kedua yang saya mau bahas yaitu di apokalipsis, yaitu penyingkapan atau pewahyuan gitu ya. Yang ketiga adalah epipani gitu ya, manifestasi. Nama anak saya itu Gabriel Epipani, itu saya ambil dari sini gitu ya. Manifesto gitu. Gabriel Epipani Pasaribu. Saya ambil dari sini. Jadi pemahaman ini sebenarnya sudah lama gitu ya, dapat gitu ya, waktu saya tinggal di Pontianak bersama teman-teman di sana gitu ya. Lalu yang keempat adalah panero, menjadi tampak gitu ya, menjadi terlihat gitu. Itu panero. Baru yang kelima adalah erkomai, ya, tindak kedatangan, tindakannya gitu ya, tindak kedatangan itu erkomai. Lalu yang keenam adalah heko, kedatangan tertentu, kedatangan kepada saya, kepada ini tertentu gitu ya. Dan hari ini saya akan coba, saya tidak akan membahas itu semua, saya belum dalami gitu ya, tapi arti secara umum bisa gitu ya kita mengerti. Hari ini saya mau khusus untuk men-sharingkan kepada teman-teman tentang apokalipsis, penyingkapan atau pewahyuan Yesus Kristus yang dianalogikan atau dipakai juga untuk kedatangan daripada Tuhan. Jadi dalam beberapa hal mungkin sharing saya akan berhubungan dengan atau bersinggungan dengan kedatangan Tuhan yang kita bahas selama ini gitu ya. Bersinggungan dengan the glorious comings of the Lord gitu ya. Ini bagus sekali waktu Pak Wilson sharing tentang ini, saya mendapat banyak gitu ya. The glorious coming of the Jesus Christ of the Lord. Nah, jadi kalau agak bersinggungan nggak apa-apa ya. Tadi kita sudah sepakat tidak harus kita bisa match dalam banyak hal, tapi itu mungkin karena pengaruh bukan kita berbeda pendapat, tapi masing-masing mungkin saya juga belum membaca lebih jauh dan seterusnya. Atau setidak-tidaknya biarlah sharing hari ini bisa menjadi bagian memperkaya sudut pandang untuk kita pelajari atau kita cari tahu, sehingga kita bisa sama-sama dalam tanda petik sama-sama mendapatkan yang genuine, yang asli gitu ya, yang sesuai dengan maksud-maksud atau program sorgawi, teman-teman. Ya kan? Nah, mungkin saya bisa berbeda pendapat dengan kaum preterism, bisa juga berbeda dengan kaum futurism gitu ya. Saya nggak ambil pendekatannya dari sana, tapi apa yang saya dapat gitu ya dari renungan dan beberapa sharing dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Ya, jadi is it okay ya, brothers and sister ya? Oke lah ya, oke. Nah, thank you. Karena bagi saya pewahyuan Tuhan itu akan terus berlanjut gitu ya, dari zaman ke zaman gitu ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari pribadi kepada pribadi, dari proses pertumbuhan yang saya sebut tadi, kanak-kanak, orang muda dan bapak-bapak gitu ya, itu kan proses gitu ya. Jadi nggak bisa itu akan menimbulkan memang sedikit perbincangan, tapi is okay kita jalan terus gitu ya. Ya kan? Dia akan terus bertumbuh dari pribadi kepada pribadi, dari pribadi kepada korporat lebih jauh, lebih luas seperti yang kita lakukan di CCM. Kita undang orang, kalau bisa kita dapatkan nomor teleponnya, kita sama-sama
kalau benar-benar fellowship yang terbuka, dan saya tahu ini fellowship yang terbuka, kan gitu ya. Kita coba lihat lagi, karena yang saya pahami, ini memang momen gitu ya. Ini memang waktunya dalam tanda petik. Keadaan pun memaksa untuk kita lebih jauh, lebih dalam, nggak bermain-main, harus meneliti, nggak bisa lagi gitu ya. Nanti di ujung saya akan dikupas, akan tanya jawab gitu ya. Harus mempertanggungjawabkan gitu ya. Ya setidak-tidaknya dengan rendah hati saya sampaikan tadi, sama-sama kita belajar kan gitu ya. Nah, oke, next slide-nya next. Oke ya. The true meaning of apokalipsis gitu ya. Nah, saudaraku, bahkan dari perspektif gitu ya, perspektif Allah, bukankah Dia mengatakan bahwa gini ya, terkait tadi ya saya singgung tentang kedatangan itu ya, bukankah dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada gitu. Yesus katakan seperti itu. Lalu bukankah sebenarnya Dia maha hadir gitu ya? Dia Dia maha hadir, Dia ada gitu ya. Ada di kiri kanan kita, di keberadaan semua kita ini Dia maha hadir. Bukankah Dia adalah the great existence gitu ya? Yaitu I am that I am, sudah nggak ada lagi, itu sudah sempurna gitu ya. Ya, Dia itu adalah roh gitu ya. Ini sudah kita sependapat semuanya ini. Dia roh adanya gitu ya. Dia adalah alfa dan omega. Dia alfa dan omega. Maksudnya itu seperti lingkaran. Dia alfa dan omega, semua titik, semua garis itu adalah Dia gitu ya. Suatu kali tentang ini dalam ilham roh gitu ya. Raja Daud pernah mengatakan gitu ya, suatu kebenaran di dalam Mazmur 39 yang saya tulis di situ, ayat 7 sampai 12 itu sebenarnya. Salah ketik. Daud mengatakan begini, kemanakah aku pergi menjauhi rohmu? Ya kan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Karena tersingkap kepada Dia gitu ya. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku, kata Daud gitu ya. Makanya Tuhan senang dengan orang ini ya. Ya kan? Dan dengan tangan kananmu menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dan seterusnya kalau kita baca gitu teman-teman. Jadi dari pemahaman ini ada satu sisi yang saya juga amenkan bahwa memang Allah itu ada Allah ruah, Dia maha hadir gitu ya. Dia ada di mana-mana. Dia tidak ada lawan, kegelapan bukan lawannya gitu ya. Nggak bisa kita sandingkan Allah dengan iblis gitu ya. Iblis nggak bisa disandingkan, tidak setara kalau diperbandingkan gitu ya. Jadi nggak ada lawannya, kan gitu ya. Dan Allah itu adalah maha hadir gitu ya. Dan sebenarnya itulah sisi Allah gitu ya. Dari sisi Allah. Memang kalau dari sisi kita akan menjadi ada, datang dan pergi gitu ya. Itu dari sisi kita. Nah, ini yang coba saya buka sedikit yang saya pahami gitu ya. Karena masalahnya memang Dia belum tersingkap gitu ya oleh mata kita dan telinga kita. Dan kita belum mengerti dengan hati kita yang selalu dibagi oleh Pak Wilson. Dan saya dengar brother saya Pak Vincent juga sering membagikan itu. Kita harus mengerti gitu ya. Di spiritual understanding gitu ya. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang percaya. Seperti buah 30, 60, dan 100 kali ganda. Yang
yang selama ini dibawa-bawa kepada fisik, harta gitu ya. Auzubillah gitu ya, bukan gitu ya. Nah, jadi dia belum tersingkap gitu dari sisi kita. Tadi saya sudah sampaikan dari sisi Tuhan, dan memang keberadaannya lah seperti itu, gitu ya. Dari sisi kita kemudian ada istilah-istilah itu, datang dan pergi, ya kan, hitam dan putih. Ya itu memang di dunia alamiah manusiawi yang telah turun kodratnya gitu ya, dimensi pemahamannya, nggak sampai ke sorga lagi, kepada dimensi yang dibalik daripada langit ini gitu ya. Di bawah kolong, kita selalu di bawah kolong langit yang semuanya adalah kesia-siaan. Jadi teman-teman, kalau dikatakan bahwa apokalipsis tadi adalah uncovered, ya, maka itu artinya bahwa sebelum itu terjadi, hal itu masih tercover, ya, tercover gitu ya, tertutup. Sebelumnya menjadi misteri gitu ya, menjadi tersembunyi atau rahasia gitu. Di dalam kita, bukannya tidak ada, dia ada tapi belum gitu ya. Maka terkait itu perlu kita flashback sedikit. Saya akan coba flashback sedikit sebentar apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang the mystery of God, atau yang apa itu misteri gitu ya, apa itu tersembunyi, apa itu rahasia. Saya senang sekali, saya Selasa akan membagikan ini gitu ya. Saya sudah ini di Kingdom Family. Saya akan coba membagi itu tentang ini, dan Pak Vincent dan beberapa teman sudah membagikan ini karena memang ini menurut saya juga sebagai suatu bukti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang spesial gitu ya. Terlepas dari COVID di luar sana ya, yang ada, bukan menafikan itu, tapi kalau saya melihatnya, ini adalah satu kesempatan atau satu masa, justru Tuhan itu seperti memaksa gitu ya. Gereja dalam tanda petik denominasi tidak bisa lagi bertemu gitu ya, dan seterusnya. Coba kalau kita lihat di balik ini, kita dipaksa untuk kontemplasi, memeriksa gitu ya. Muncul pengajaran, jangan langsung serta-merta lah mengindikan gitu ya, tapi jangan serta-merta pula sebaliknya gitu. Coba kita lihat, itu yang saya lakukan, dan harusnya kita lakukan juga teman-teman, kan gitu ya. Apa itu? Jadi kalau kita masuk kepada the mystery of God, sesuatu yang tersembunyi dan rahasia, itu excited. Itu bagi saya excited, karena membawa kita. Kalau kita baca surat-surat Paulus, Injil dan Alkitab itu berisi tentang rahasia sebenarnya ya. Tapi rahasia ini harus tersingkap, harus terbuka. Makanya Paulus mengatakan dia adalah pelayan rahasia gitu. Dia memberitakan rahasia Injil gitu ya. Dia memberitakan rahasia kerajaan sorga, melanjutkan pengajaran daripada Yesus ketika dia membagikan tentang kerajaan Allah. Satu-satunya pengajaran. Maka itu the doctrine of Christ gitu ya. Itu satu warna daripada the doctrine of Christ, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah, pelayanan rahasia, pernyataan rahasia yang berabad-abad, rahasia Allah atau rahasia Kristus, dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang rumit gitu ya, tapi kalau kita ada benang merah, itu melihat satu orkestra yang luar biasa tentang penyingkapan daripada rahasia Tuhan. Maka nggak heran ketika Paulus mengatakan, ya kan? Next slide coba. Paulus mengatakan begini, ya. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia gitu ya. Jadi ini kaitannya nih semua nih. Jadi menjadi tugas kita kalau sudah uncovered bagi kita punya responsibility untuk uncovered bagi orang-orang gitu ya. Itu responsibility kita. Sama seperti Paulus. Ya, yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan disediakan Allah bagi kita gitu ya. Nah, jadi
Karena memang gitu teman-teman, ini juga saya lihat sering dibagikan oleh beberapa teman, Pak Suhanda, Pak Girsang, Pak ini dan lain-lain, ya. Kalau berbicara tentang rahasia yang saya tulis di situ, Markus 4 ayat 22 berkata gini, sebab tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini pattern, ini rumus gitu ya. Jadi ketika ada rahasia yang tersembunyi, nggak mungkin, harus tersingkap. Kalau to the point, kalau the second coming adalah AD 70, harus tersingkap gitu ya, nggak harus kita bongkar gitu ya. Saya belum ada waktu untuk membongkarnya sebenarnya. Pak Wilson dulu pernah membagi saya buku, tapi setidaknya saya menangkap apanya gitu ya, dan saya sudah terlibat kepada pembahasan diskusi-diskusi dengan teman-teman. Saya welcome gitu ya. Lalu di dalam Ulangan 29 ayat 29 ini paling sering juga disampaikan Pak Girsang, Pak Wilson, Pak Suhanda dan teman-teman yang lain, dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Maksudnya begini teman-teman. Yang Tuhan itu ya jelas tersembunyi gitu ya, itu Tuhan gitu ya. Memang dia adalah the great mystery gitu ya. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, itu milik kita. Jadi kalau ini milik kita, masakan apa yang kita minta nggak diberikannya gitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena itu milik kita gitu. Bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ya kan? Nah, termasuk juga Amsal 25 ayat 2. Ketika dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi kemuliaan itu, Tuhan itu mulia karena dia the mystery gitu ya. Tapi nggak sampai di situ. Dia berikan koma, tetapi kemuliaan raja-raja adalah search out a matter gitu ya. Menyelidiki sesuatu. Kalau bahasa aslinya ini di sini ini luar biasa gitu ya. Menyelidiki sesuatu di sini adalah sesuatu itu, matter itu adalah logos gitu teman-teman. Menyelidiki logos, kemudian supaya ada rema di dalam kehidupan kita dan seterusnya. Itu nanti kapan waktu boleh kita bahas. Gitu ya. Itu kemuliaan kita. Menemukan gitu ya. Harta yang terpendam gitu ya. Search out a matter. Nah, teman-teman, ini semuanya berhubung-hubungan satu dengan lainnya gitu ya. Bahkan dengan tema kita apokalipsis tanpa terkecuali. Dia menjadi rangkaian rahasia yang disingkapkan atau diwahyukan. Ya. Next slide yang ke-6. Oke. Jika dirangkum secara garis besar, teman-teman, ya, sekalian menyingkat waktu, maka kalau to the point tentang rangkaian misteri yang tersembunyi atau rahasia yang akan disingkapkan dan yang sudah tersingkap dan akan terus tersingkap lebih jauh, lebih dalam, maka kita bisa tarik. Ada tiga tingkatan gitulah kalau saya sebut gitu ya. Ya, terdapat di dalam Kolose 2 ayat 2b dan 3 dan Efesus 5 ayat 32. Saya bacakan aja. Kolose 2 ayat 2b. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan pengertian, itu understanding-nya, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. The mystery of God is Christ. Nah, ini statement. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Rahasia Allah itu Kristus gitu ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan gitu ya. Dialah hikmat Allah malah gitu di ayat yang lain. Lalu Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, dia bilang. This is a great mystery. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Concerning Christ and the church as his body gitu. Jadi kalau kita tempatkan Kristus di tengah, memang dialah senternya gitu ya. Ya, dia sebagai misteri daripada Allah dan dia juga merepresentasikan Allah karena dia dan Bapa adalah satu, kan gitu ya. Dan
rencana besarnya adalah ya kan mendapatkan, menjadikan ya kan jemaat, menjadikan gereja, menjadikan tubuhnya, dia sang kepala dan kita sebagai tubuhnya, kesatuan itu. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan gitu ya. Dan akan Tuhan kerjakan. Sudah Tuhan kerjakan, sedang Tuhan kerjakan, dan akan terus semakin luas gitu. Itulah tugas kita, masuk kepada perjalanan pelayanan rahasia ini, teman-teman. Nah, sampai di sini mengena ya, teman-teman ya. Mengena ya, bahwa rahasia Allah itu adalah Kristus. Rahasia Kristus itu adalah gereja. Jadi kita ini juga rahasia daripada Kristus gitu ya. Gereja itu adalah kita pribadi lepas pribadi secara korporat. Kita zaman sekarang sudah nggak ada lagi istilah, nggak perlu takut-takut lagi mengatakan gereja adalah denominasi. Ya kan, udah terlalu jauh gitu ya. Gereja adalah kita gitu ya. Nah, orangnya. Jadi sampai di sini semakin menyambung gitu ya kalau teman-teman ikuti. Tadi di awal ketika dikatakan apokalipsis itu adalah uncovered atau pewahyuan atau revelation about tentang the great knowledge. Jadi yang disingkapkan adalah tentang Allah, Kristus, dan jemaat. Ya kan, jemaat ini menjadi pattern. Yesus Kristus menjadi pattern, menjadi cetakan, menjadi gambar, menjadi blueprint, dan akan dipanggil, akan dipilih orang-orang sampai semakin setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, disinilah kita dimolding gitu ya, dibentuk, dijadikan oleh kebenaran, dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus, teman-teman. Jadi a great knowledge tentang apa? Yaitu tentang Kristus, tentang hubungan, tentang kesatuan kita dengan Kristus, seperti pokok anggur dan carang-carangnya melekat menjadi satu, sebab Dia dan Bapa adalah satu. Jadi pokok anggur itu nggak bisa disebut pokok anggur kalau hanya batangnya saja. Nggak lengkap, nggak bisa. Tapi sampai ada carangnya, ada daunnya, ada buahnya. Itulah pokok anggur yang benar. Ya kan? Dan kita menjadi bagian di dalamnya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi Kristus inilah yang notabene adalah sang pengurapan. Ya kan? Kristus sang pengurapan yang datang seperti lidah-lidah api membaptis kita. Dengan kata lain, memenuhi kita, memberikan dirinya sendiri dalam wujud roh yang tidak terbatas, yang dimulai dengan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, ya kan, berkembang menjadi 120, 3000 dan seterusnya sampai sekarang, sampai kepada kita. Itu adalah rangkaian penyingkapan, rangkaian kedatangan Tuhan, rangkaian pewahyuan Tuhan, lebih luas gitu ya. Kita nggak tahu, karena nggak tahu aja di belahan bumi ini banyak yang sama seperti kita, tapi nggak perlu memang diekspos gitu kan gitu ya. Tapi ada sekelompok orang, ada kumpulan orang yang serius gitu ya. Dan Tuhan bekerja sampai saat ini, teman-teman. Oke. Next slide yang selanjutnya. Ya. Itulah sebabnya saya catat beberapa ayat di sini. 1 Korintus 3:16 saya baca saja. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu selanjutnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ini rahasianya loh, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan, yang salah terjemah, yang sesungguhnya Christ in you the hope of glory. Jadi saya senang sih, bisa sharing leluasa gitu di tengah teman-teman ini perlu dilanjutkan gitu. Jadi ada 3 tingkat tadi ya. Tidak tahukah engkau bahwa kamu adalah bait Allah? Allah itu. Kemudian yang kedua, tidak tahukah engkau bahwa Kristus ada di dalam kamu? Yang ketiga, tidak tahukah engkau bahwa kamu adalah bait daripada Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus? Ketiganya itu adalah satu, teman-teman. Ketiganya adalah Esa.
Kan gitu ya. Nah, masalahnya masalahnya ada, kalau kita tangkap statement yang pertama, tidak tahukah kamu? Itu penekanan gitu ya. Itu penekanan, itu sesuatu yang kita perlu cari tahu gitu ya. Di situ kuncinya supaya terreveal gitu ya. Maksud saya supaya teruncover gitu ya. Misalnya Kristus harus diwahyukan, disingkapkan, dinyatakan. Itu terdapat di dalam di dalam next mungkin ya. Ada saya catat nggak di situ ya? Ya kan? Ketika dikatakan bahwa seperti Paulus gitu ya. Ini statementnya, ia yang memilih, itu di Galatia 1 ya, ayat 15. Ia yang memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan to apokalipsis his son in me gitu ya. Kita tahu beda, Rasul Paulus berbeda. Bagaimana dia disingkapkan Kristus kepada dia? Dia menerima penyingkapan dari ketika dia menerima cahaya dalam perjalanannya, ya kan? Kan gitu. Jadi ada ada tindakan, ada proses penyingkapan yang terus menerus harus terjadi di dalam kita, gitu teman-teman. Itu tentang the mystery of God gitu ya, rahasia Tuhan. Ya, masih ada waktu Pak Frans. Iya, boleh 10 menit lagi. 10 menit. Oke. Saya sambung tentang kedatangan gitu ya, karena tadi saya coba singgung tentang kedatangan. Silakan, Pak John. Ini bisa kita masuk lebih jauh nanti kepada diskusi. Jadi ini juga pernah saya diskusikan dengan Pak Girsang, Pak Wilson, dan teman-teman gitu ya. Kapan sih kedatangan Tuhan itu ansihnya gitu ya? Dan puji Tuhan Pak Girsang menjelaskan kepada saya bahwa kedatangan Tuhan itu setuju bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan. Karena memang dia adalah roh kan gitu ya. Dia adalah roh yang menghidupkan. Itulah momen saat di mana Tuhan datang di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama dulu kepada murid-muridnya bertumbuh 120, 300, 1200 atau berapa, ya terus gitu ya, sampai sekarang. Jadi kedatangannya akan terus menerus gitu teman-teman, ya kan? Dan seterusnya. Itulah yang Tuhan singkapkan bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, atau Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran di dalam kita. Karena dia tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri katanya. Dalam konteks sebenarnya dia melanjutkan gitu ya penyampaian kebenaran itu di dalam kita, supaya putra itu memang anak dilahirkan, tapi putra diberikan kepada kita. Putra yang dewasa, putra yang matang, putra yang lengkap, supaya kita menerima kepenuhannya. Itulah perjalanan atau pernyataan atau revelation yang terjadi kepada kita pribadi lepas pribadi, waktu demi waktu, semakin jauh, bukan semakin sempurna, semakin nyata gitu kesempurnaan itu di dalam kita. Jadi Tuhan itu adalah roh, ya kan? Itu dicatat di dalam 2 Korintus 3 bahwa Tuhan itu adalah roh. Kalau bahasa Inggrisnya, now the Lord Jesus is the Spirit. Dan di mana ada roh Allah, ini kaitannya kepada kemerdekaan sedikit, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, ya, yang datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya, dan seterusnya, being transformed, ya kan, into the same image, from glory to glory, just as the Spirit of the Lord do it in us. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all, teman-teman. Amin. Luar biasa, Bro.